Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Hai, selamat pagi pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah, Opini Obrolan Pagi ini di 3 Mei 2023 kita akan membahas mengenai tema kita yaitu IMMB untuk Bengkulu. Nah, sebenarnya IMMB itu apa sih dan juga apa saja kegiatannya bagi masyarakat Bengkulu? Kita sudah hadirkan nih narasumber dari Ketua IMMB Bengkulu yaitu Ibu Kurarul Aini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat ya Bu ya. Nah Ibu, ini kan kita ngebahas terkait dengan IMMB. Nah sebenarnya IMMB itu apa sih Ibu? Singkatan dari apa dan juga sebenarnya ini komunitas apa? IMMB ya. Kepanjangannya Ikatan Masyarakat Melayu Bengkulu. Nah jadi di Bengkulu ini kan ada beberapa suku ya. Suku asli Bengkulu itu ada suku Melayu, kemudian suku Rejang, suku Serawai, suku Pekal, kan suku Enggano, suku Muko-Muko, banyak lagi kan suku-suku asli Bengkulu. Nah salah satunya adalah suku Melayu. Iya. Dan jadi IMMB ini adalah Ikatan Masyarakat Melayu Bengkulu ya Ibu ya. Jadi IMB ini Ikatan Masyarakat Melayu Bengkulu ya. Saya dan kawan-kawan adalah selaku pengurus Ikatan Masyarakat Melayu Bengkulu. Saya pada tanggal 25 Februari tadi ya. Itu dipilih sebagai ketua umum masyarakat Melayu Bengkulu. Emang Ibu aslinya orang Melayu ya Bu ya? Ya saya emang asli orang Bengkulu. Orang Bengkulu. Dilahirkan, dibesarkan dari keluarga Melayu. Tapi kalau untuk pertama kali Ibu ikut dan juga tergabung di IMMB itu sudah lama Bu? Sebenarnya begini, Ikatan Masyarakat Melayu Bengkulu ini itu terbentuk sudah cukup lama. Dalam arti pada waktu itu tokoh-tokoh Bengkulu ya, termasuk zaman itu ada Bapak Gubernur Harazi Yahya bersama tokoh-tokoh Bengkulu yang lainnya membentuklah namanya Ikatan Masyarakat Melayu Bengkulu, dibentuk pengurusnya waktu itu. Nah saya juga waktu itu duduk sebagai pengurus Ikatan Melayu Bengkulu itu tahun 2006, jadi sudah cukup lama. Pada waktu itu ketuanya Pak Sofyan Baswan ya. Kemudian beliau pindah ke Jakarta. Nah, sehingga ya kegiatan dari IMB ini agak vakum sedikit ya. Cuman kegiatan internal aja, kegiatan internal organisasi. Kemudian pada tahun 2013 itu terpilih lagi ketua yang baru, Bapak Dr. Andes Heri Sariar. Nah saya waktu itu sebagai wakil ketua IMB. Nah IMB ini adalah Ikatan Masyarakat Melayu Provinsi Bengkulu. Jadi kita berharap bahwa melalui IMB ini ya itu merupakan payung daripada organisasi Melayu yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, kemudian seharusnya pada tahun 2018 itu berakhir masa kepengurusan yang Pak Heri Sariar ya. Namun karena kembali musibah Covid sehingga tidak bisa dilaksanakan pemilihan pada tanggal 25 Februari 2023 tadi baru dilaksanakan lagi. Nah, itulah saya ditunjuk sebagai ketua umum Ikatan Masyarakat Melayu Bengkulu. Tadi kan Ibu bilang kalau misalnya IMMB ini Provinsi Bengkulu ya, payungnya dari berbagai masyarakat Melayu. Nah, masyarakat Melayu ini tersebar di seluruh wilayah di kabupaten kota di Provinsi Bengkulu Ibu berarti ya?
suku Melayu sebagaimana saya sampaikan tadi kan, suku asli Bengkulu ya itu cukup banyak ya. Nah, salah satunya adalah Melayu Bengkulu. Nah, suku Melayu Bengkulu ini mayoritasnya ada di kota Bengkulu. Itu mayoritas ya. Tetapi mereka juga ada tersebar di daerah-daerah tingkat 2 dalam Provinsi Bengkulu, dan juga berkembang dalam arti kan ada yang menikah, ada semondo, ada besan, akhirnya berkembang di seluruh kabupaten. Nah, pada waktu tahun 2014 ya, itu kita sudah membentuk Ikatan Masyarakat Melayu Bengkulu, itu di kota Bengkulu, kemudian di Kabupaten Kepahyang, baru itu. Nah, tapi belum melebarkan sayapnya di kabupaten yang lain. Dan insya Allah karena ya mudah-mudahan suatu saat ini organisasi sosial ini ya bisa kita kembangkan ke kabupaten lain. Berarti memang masyarakat suku Melayu ini mayoritas ada di kota Bengkulu. Di kota Bengkulu ya, dia yang terbesar. Jadi suku Melayu terbesar ada di kota Bengkulu, merupakan urutan pertama. Yang keduanya kalau saya tidak salah suku Rejang, diikuti suku Serawa ya. Nah itu. Oke, nah ini kan terbentuknya tadi Ibu juga berpartisipasi ya dalam pembentukan IMMB ini tadi kan di 2006 ya Bu ya? Dari 2006 ya. Meskipun memang dari suku Melayu ini sudah lama sebenarnya kan ya, sudah suku aslinya Bengkulu. Tetapi emang kalau melihat tujuan awalnya pembentukan IMMB itu untuk apa sih Bu? Kegiatannya apa aja sih emangnya? Sebelum saya menjawab ke situ ya, saya ingin memberikan gambaran terlebih dahulu bahwa kan Indonesia ini ya dikenal oleh dunia kaya dengan keberagaman. Sebagai warga negara ya, itu keberagaman itu merupakan pemersatu. Sebenarnya ya pemersatu, bukan sebagai pembeda. Nah, apalagi kan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika karena keberagaman di Nusantara ini ya, dan di seluruh daerah artinya termasuk di Bengkulu ini diwarnai oleh berbagai suku. Nah, ada suku luar ya, bukan suku asli ya, suku misalnya dari Minang, dari Batak, dari Palembang ya, dari Sumatera Barat ya. Nah, itu diwarnai oleh keberagaman itu. Keberagaman itu bisa dari seni budaya, bisa dari bahasa, bisa dari ras, agama, kepercayaan dan lain sebagainya. Nah, keberagaman ini ya, dalam arti keberagaman ini itu memberikan satu pengaruh yang besar ya, terutama untuk daerah yang bersangkutan atau lingkungan di sekitar yang bersangkutan, termasuk suku Melayu. Nah, suku Melayu. Apalagi seperti tadi Ibu sampaikan, kan Melayu itu suku terbesar di kota Bengkulu. Nah, sedangkan ibu kota Provinsi Bengkulu adalah kota Bengkulu. Nah, alangkah ini harapan ya, harapan banyak orang, termasuk orang-orang yang memang punya keinginan yang sama, punya tujuan yang sama ya. Bagaimana kan dalam arti potensi tadi ya, ciri khas tadi atau keberagaman tadi, itu kan harus kita pelihara ya, harus kita lestarikan, harus kita nikmati juga. Nah, ini tentunya tidak bisa lepas begitu saja. Nah, ini harus ada wadah ya, yang di dalamnya berkumpul orang-orang yang memang mempunyai tujuan yang sama. Nah, inilah makanya awal itu terbentuk Ikatan Masyarakat Melayu Bengkulu Provinsi Bengkulu. Iya, berarti memang tujuan utamanya yaitu untuk melestarikan ya, dan juga melestarikan, yang mengembangkan dan juga bisa dinikmati. Kan macam-macam kan, banyak baik kebudayaan, adat istiadat, ya kesenian. Nah, dan juga berkaitan dengan perilaku kira-kira. Ini yang ingin kita tata, ingin kita kembangkan, dan kita menjadikan satu potensi ya, potensi yang bisa membantu pemerintah daerah untuk mengembangkan, memperkenalkan, mengharumkan
nama Provinsi Bengkulu. Iya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau misalnya memang kebudayaan itu bisa memperkenalkan Bengkulu nih ya, dari segi adat istiadatnya, mungkin dari kebudayaannya, dan dari juga keseniannya. keseniannya. Tapi berarti kalau dari kegiatan IMB ini apa aja, Bu? Selama dari 2006 tadi ya sudah berdiri sampai dengan saat ini. Nah, Udah ini lama ya. ya memang perlu memerlukan proses ya. Jadi di Bengkulu ini, di kota Bengkulu khususnya banyak sekali komunitas-komunitas Melayu ya, yang mengaspirasikan ya, mengekspresikan ya keinginan mereka ya, baik dalam seni, budaya, dan kegiatan lainnya. Nah, dan organisasi IMB ini kan terbentuk pada tahun 2006 kan. Nah, pada waktu itu terbentuknya organisasi ini kan kita kan baru konsolidasi internal ya organisasi. Nah, dikarenakan tadi yang saya katakan bahwa ketuanya kan pindah ke Jakarta. Nah, kemudian tinggal kita lagi waktu itu. Jadi pada saat itu kita yang kita lakukan adalah menguatkan ya internal organisasi tetap sesama masyarakat Melayu Bengkulu. Jadi kita belum fokus ya kepada yang saya katakan tadi bahwa kita punya potensi, kita punya ciri khas, kita belum sampai action yang demikian. Kemudian kita mencoba menguatkan organisasi Melayu yang ada di kabupaten. Nah, makanya saya katakan kepada kawan-kawan ya, pengurus, bahwa amanah yang diberikan kepada saya, kepada kawan-kawan ini bukan satu yang ringan ya, satu amanah yang berat, karena tujuan kita ke depan tidak lagi berbicara bagaimana kita dalam arti mempersatukan masyarakat Melayu Bengkulu, tapi bagaimana kita berbuat sesuatu yang sehingga memberikan satu ciri khas bahwa Melayu Bengkulu punya satu ciri khas kebudayaan ya, budaya, kemudian kesenian yang bisa seperti yang Mbak sampaikan tadi, bisa membantu ya pemerintah daerah untuk mempromosikan, untuk mengembangkan, untuk memperkenalkan Bengkulu kepada pihak luar. Paling tidak bisa mengembangkan potensi masyarakat Melayu sendiri yang ada di daerahnya sendiri. Iya, benar. Karena kan adat Melayu ini dan juga suku Melayu ini juga sudah popularitasnya sudah banyak sekali ya Bu ya, terutama di Kota Bengkulu. Tapi sebenarnya kan untuk suku Melayu ini banyak ya Bu ya, di berbagai daerah kan, di Jambi juga ada, di daerah di Sumatera juga ada. Tetapi sebenarnya perbedaannya dari segi apa sih Bu, Melayu di daerah lain dan juga di Bengkulu ini? Terletak dari bahasanya kah atau dari kebudayaannya ada sedikit perbedaan ternyata? Kalau ini ya betul ya, bahwa masyarakat Melayu Bengkulu ini tidak hanya di Bengkulu ya, di Jambi ada Melayu, di Riau ada Melayu, di Malaysia pun ada Melayu ya, kemudian di Medan pun ada Melayu. Nah, mereka sama-sama yang Melayu, arti suku Melayu asli, suku asli daripada daerah yang bersangkutan. Kalau saya melihat selama ini ya, karena saya pernah juga ikut kegiatan-kegiatan yang pada waktu saya pengurus yang lama, itu kalau di segi seni ya, kesenian ya, kebudayaan itu tidak begitu jauh berbeda, tidak begitu jauh berbeda. Paling tidak tuh karena Melayu ini kan ada ciri khas tertentu ya, masing-masing daerah yang sifatnya umum ya. Ibu, nah, cuma bedanya bahasa dikit. Bahasanya. Kita bahas lagi nanti ya Bu ya, lebih lengkapnya terkait dengan perbedaan suku Melayu di daerah Bengkulu dan juga di daerah lainnya. Tapi setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.